mengapa pendidikan ilmu pengetahuan sosial penting untuk dipelajari para siswa SD, SMP maupun SMA. Karena begini kawan-kawan, sudah menjadi sebuah keniscayaan atau hakikat bahwasannya pendidikan ilmu pengetahuan sosial memiliki peran penting dan vital dalam pengaktualisasian kualitas para siswa itu dalam bergabung atau istilahnya menjadi sebuah masyarakat masa depan Indonesia yang madani. Kita tahu bahwa dari dulu kita menggembor-gemborkan atau istilahnya meneriakan generasi Indonesia yang emas pada tahun 2045. Dengan pendidikan ilmu pengetahuan sosial, niscaya hal itu akan bisa tercapai. Karena apa? Dalam pendidikan ilmu pengetahuan sosial banyak sekali materi yang disampaikan, banyak sekali metode-metode yang bisa dipakai oleh mahasiswa untuk menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang madani. Karena apa? Belakangan ini strategi-strategi maupun metode dari penyampaian materi pendidikan ilmu pengetahuan sosial sudah mulai berkembang dari metode konvensional atau yang istilahnya kuno menjadi metode yang lebih modern atau istilahnya lebih mengakomodir para siswa untuk bisa mempelajari IPS secara lebih mengglobal. Kenapa? Dewasa ini tantangan kita adalah bagaimana menjadi masyarakat dunia, masyarakat global yang istilahnya bisa bergabung dalam masyarakat internasional yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Kita tahu bahwa Indonesia memanglah masih istilahnya bukan negara maju, tapi masih negara berkembang. Dengan hal ini atau dengan pendidikan ilmu pengetahuan sosial, para siswa akan sedikit demi sedikit belajar tentang bagaimana cara mereka untuk menjadi masyarakat global yang berkualitas dan masyarakat global yang memiliki integritas dalam memiliki karakter atau istilahnya peran dalam untuk memajukan masyarakat Indonesia menjadi partisipan dalam masyarakat global yang istilahnya lebih baik lagi. Kemudian jika kita tinjau dari landasan filosofis pendidikan ilmu pengetahuan sosial dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah landasan esensial. Landasan esensial seperti namanya, esensi atau istilahnya substansi. Landasan esensial ini memiliki arti bahwa disiplin ilmu pendidikan pendidikan ilmu pengetahuan sosial ini memberikan materi-materi yang didasarkan atas dasar-dasar keilmuan yang relevan dan akurat. Kemudian yang kedua adalah landasan perennial. Landasan perennial memiliki arti bahwa pengembangan daya intelektual peserta didik dikembangkan melalui liberal arts atau proses penalaran. Kemudian selain itu, landasan perennial memiliki istilahnya sebuah penekanan di mana transfer of culture atau transfer budaya itu lebih ditekankan dalam implementasinya. Kurikulum ilmu pengetahuan sosial didasarkan pada hal ini, transfer budaya. Kemudian landasan ketiga adalah landasan rekonstruksionis. Landasan rekonstruksionis berarti bahwa peserta didik diminta untuk lebih merelevansikan apa yang mereka ketahui dalam kepentingan mereka untuk memproduksi pengetahuan baru. Dalam hal ini yang ditonjolkan dalam landasan rekonstruksionis adalah mereka para peserta didik diminta untuk mampu menekankan penemuan yang bersifat informasi baru bagi siswa atas apa yang telah dia baca. Yang keempat adalah landasan pragmatis. Landasan pragmatis berupa di mana sebenarnya pragmatis ini merupakan aliran filsafat yang berarti bahwa semua yang benar harus dibuktikan dengan sebuah bukti bahwa dia benar. Itu merupakan landasan dalam ilmu filsafat. Jadi artinya ilmu pengetahuan sosial haruslah memberikan bukti atau memberikan sebuah bukti real fact atau fakta yang benar-benar membuktikan bahwa ilmu pengetahuan sosial ini memberikan dampak yang benar-benar terasa di masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah landasan progresif. Landasan progresif ini berarti bahwa
progresif itu maksudnya berkembang maju istilahnya lah. Landasan progresif memiliki arti bahwa sekolah atau istilahnya ilmu pengetahuan sosial memiliki peran untuk membuat para peserta didik jadi lebih aktif dalam memecahkan sebuah problem. Istilahnya sekolah menjadi sebuah alat untuk memberikan siswa sebuah kemampuan problem solver atau sebuah istilahnya problem solver. Misalnya kalau kita tuh diminta untuk bisa memecahkan masalah seperti itu. Kemudian selain landasan filosofis ada juga landasan politis. Landasan politis dalam hal ini memiliki arti bahwa pendidikan ilmu pengetahuan sosial haruslah memberikan falsafah keilmuannya dengan tanah politik. Karena apa? Landasan politis memberikan sistem gagasan mendasar untuk menentukan arah dan garis kebijakan dalam politik pendidikan dari pendidikan IPS. Peran dan andil pemerintah dalam landasan ini sangat besar sehingga tidak mungkin steril dari campur tangan unsur birokrasi. Kemudian yang terakhir adalah tuntutan masyarakat. Yang dimaksud dalam hal ini tuntutan masyarakat dalam peran pendidikan ilmu pengetahuan sosial maksudnya adalah seperti ini. Dalam menghadapi situasi dan kondisi yang serba dinamis serta perubahan dan ketidakpastian menjadi tantangan pendidikan ilmu pengetahuan sosial, diperlukan adanya sinergi bagi semua komponen perangkat atau kekuatan pemersatu bangsa yang ada di dalam masyarakat dalam mengedepankan peran vital pendidikan ilmu pengetahuan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berbudaya, beradab, demokratis, menghormati hukum, memiliki kepekaan sosial, religius, berdisiplin, bertanggung jawab, berdedikasi, dan menghormati. Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, ada pasal 77, pasal 77G hingga pasal 77I yang memuat tentang struktur kurikulum satuan pendidikan dan program pendidikan dan evaluasi kurikulum. Salah satu pasalnya berbunyi yaitu pasal 77K. Pasal 77K berbunyi bahwa kurikulum pendidikan menengah terdiri atas A. Muatan umum untuk SMA atau matrikus kuliah, SMA luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan. B. Muatan peminatan akademik untuk SMA, MA, dan SMA, SMK hingga madrasah aliyah kejuruan. Kemudian yang ketiga C. Muatan pilihan minus minat atau pendalaman minat untuk SMA atau MA dan SMA LB. Yang keempat D. Muatan peminatan kejuruan untuk SMK atau MAK. Dan yang terakhir yang kelima atau yang E. Muatan pilihan lintas minat atau pendalaman minat untuk SMK dan madrasah aliyah kejuruan. Dalam perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia sejak tahun 1945, sejak kita merdeka, sudah berkali-kali negara kita mengubah sistem atau istilahnya kurikulum pendidikan nasional, mulai dari tahun 1957, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006. Dan sekarang ini yang kita rasakan adalah kurikulum 2013. Perubahan-perubahan yang ada, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah saat itu merupakan sebuah konsekuensi logis dari perubahan sistem politik pada saat itu. Karena apa? Kita tahu bahwa sistem politik mempengaruhi semuanya, kawan-kawan. Bahwa sistem politik mempengaruhi di mana sendi kehidupan bagi kita semua, mulai dari pendidikan, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan ekonomi. Sehingga sebuah hal yang lumrah atau sebuah hal yang istilahnya biasa saja jika pendidikan berubah karena sistem politik yang ada. Kita tahu bahwa kurikulum
merupakan sebuah seperangkat rencana pendidikan yang perlu dikembangkan secara dinamis dengan tuntutan dan perubahan dari masyarakat yang ada. Kita tahu bahwa ketika masyarakat berubah, ketika masyarakat memiliki istilahnya peran bagi politik di Indonesia, pasti sistem atau kurikulum ini akan berubah. Kemudian sesuai dari janji pemerintah bahwa kurikulum pendidikan nasional memiliki landasan atau istilahnya dasar falsafah yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya perbedaan dari kurikulum yang ada atau istilahnya perbedaan dari sistem kurikulum yang sudah diubah oleh pemerintah terletak dari pelaksanaan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikan atau implementasi dari tujuan kurikulum itu. Kita tahu bahwa perubahan kurikulum harus disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda, karena dalam setiap perubahan pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam memajukan pendidikan nasional. Perubahan kurikulum di dunia pendidikan bertujuan utama untuk menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik lagi. Dan setiap kurikulum yang berubah pasti memiliki tujuan masing-masing. Akan saya contohkan dalam setiap perubahan kurikulum yang ada. Misal pada kurikulum 1947, tujuan utamanya adalah mengubah dan menciptakan masyarakat Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Karena apa? Pada saat itu masyarakat yang ada di Indonesia masihlah terbawa oleh arus dari kolonialisme. Kita tahu bahwa tahun 1947 masih berjarak 2 tahun dari kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sehingga masyarakat perlu diberi pendidikan bagaimana menjadi masyarakat yang benar-benar merdeka lahir dan batinnya. Kemudian selanjutnya adalah kurikulum 1952 memiliki tujuan bahwa setiap pendidikan haruslah memiliki mengedepankan dalam pelajaran-pelajaran yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itulah tujuan dari kurikulum 1952. Kemudian pada kurikulum 1964 memiliki tujuan utama, yaitu untuk memberikan pembekalan pada siswa khususnya jam sekolah dasar. Kenapa? Pembelajaran yang dipusatkan pada kurikulum itu yaitu pembelajaran Pancawadana yang meliputi pengembangan daya, cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kemudian mata pelajaran pada kurikulum itu lebih menekankan pada pengetahuan yang fungsional dan fungsional secara praktis, yaitu Kemudian kurikulum 1968 memiliki tujuan bahwa diharapkan kurikulum 1968 merupakan sebuah inkarnasi dari kurikulum 1964, yaitu pendidikan Pancawadana yang berfokus pada pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Selain itu, kurikulum 1968 menjadi sebuah sistem pendidikan yang diharapkan mengubah pola pikir atau mindset dari masyarakat pada saat itu yang istilahnya masih dalam naungan komunisme. Karena kita tahu bahwa 1960-an merupakan era-era di mana the dark age of Indonesia, karena Indonesia saat itu sedang diterpa bermacam konflik ideologi kanan dan ideologi kiri. Karena itulah fungsi dari kurikulum 1968 adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih Pancasilais. Selanjutnya adalah kurikulum 1975 yang memiliki tujuan utama agar pendidikan lebih efisien dan efektif, yang terletak pada konsep manajemen, yaitu MBO, Management by Objective. Selain itu, tertuang dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang kemudian zaman saat ini dikenal sebagai satuan pelajaran. Selanjutnya adalah kurikulum 1984 yang mengusung atau yang lebih menekankan dalam proses skill approach atau pendekatan dalam skill, istilahnya seperti itu. Kemudian kurikulum 1994 yang merupakan sebuah sistem kurikulum yang dibuat untuk penyempurnaan dari kurikulum 1994 yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ada kurikulum 2004
yang sebenarnya memiliki standar performance yang telah ditetapkan, seperti yang disampaikan oleh Hammerlich dalam bukunya Sharp yang berbunyi bahwa competency based education is education geared toward preparing individuals to perform identified competencies. Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individunya mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah dilakukan. Kemudian kurikulum 2006. Kurikulum 2006 adalah kurikulum yang biasa disebut sebagai kurikulum KTSP. KTSP adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP ini memiliki sebuah teknis di mana tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknik evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah kurikulum 2013, kurikulum yang sedang kita alami saat ini, sedang kita rasakan. Bahkan kurikulum 2012 adalah kurikulum yang istilahnya merupakan kurikulum yang pada era saat ini, era Menteri Pendidikan baru, Nadiem Makarim, akan dirombak lagi. Karena apa? Kurikulum 2013 ini dinilai kurang efektif karena kurikulum 2013 tidak mencerminkan atau tidak merefleksikan sebuah perubahan dari kurikulum 2006. Kurikulum 2013 diharapkan memberikan hal yang lebih positif pada siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Namun nyatanya dalam kurikulum 2013 esensinya masih sama saja seperti kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 masih gagal untuk memberikan sebuah keaktifan bagi siswa. Kurikulum 2013 yang diharapkan para membuat kurikulum ini adalah memberikan ruang bagi guru untuk lebih istilahnya lebih pada ruang evaluasi saja, sehingga para siswa lebih aktif atau lebih istilahnya lebih mampu untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan pembelajaran di kelas, sehingga bisa dikatakan bahwa kurikulum 2013 masih perlu banyak pembenahan. Dan kemudian pada era saat ini akan ada desas-desus bahwa kurikulum ini diubah. Menurut saya itu merupakan sebuah hal yang perlu dilakukan karena demi kemajuan pendidikan Indonesia, demi kemajuan bangsa Indonesia, demi kemajuan warga Indonesia, kurikulum harus dibuat atau dibentuk sedemikian rupa agar menciptakan masyarakat Indonesia yang madani. Gitu. Ada di mana posisi pendidikan ilmu pengetahuan sosial? Kita lihat dalam posisi IPS ini dalam peraturan atau istilahnya undang-undang. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mendefinisi bahwa IPS atau pendidikan ilmu pengetahuan sosial adalah sebagai pendidikan yang wajib dipelajari di tingkat pendidikan tinggi dan pendidikan menengah, seperti yang tercantum juga dalam pasal 37 ayat 1 kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang memuat kurang lebih ada 9 poin tentang urutan atau hierarki dalam posisi dari ilmu-ilmu sosial atau ilmu sosial. Maksudnya adalah materi-materi yang harus dipelajari oleh para siswa pendidikan dasar maupun menengah. Yang pertama adalah pendidikan agama, kedua pendidikan kewarganegaraan, ketiga bahasa, keempat matematika, kelima ilmu pengetahuan alam, dan yang keenam ilmu pengetahuan sosial, 7 seni dan budaya, 8 keterampilan atau kejuruan, serta yang terakhir adalah muatan lokal. Di sini kita tahu bahwa IPS berada di posisi ke-6 di bawah dari ilmu pengetahuan alam dan di atas seni dan budaya. Ini berarti bahwa IPS memiliki peran yang cukup penting sehingga pemerintah menempatkan IPS dalam posisi ke-6 dalam urutan materi-materi atau istilahnya urutan ilmu yang harus dipelajari para siswa di pendidikan dasar, menengah, atau pendidikan tinggi.